semuanya, shalom teman-teman semua. Saya berdoa semuanya sehat-sehat saja dan tetap penuh sukacita. Jadi saat ini di Palangkaraya lagi hujan ya, hujan deras banget. Tapi ini udah agak sedikit mendingan, makanya aku putuskan untuk we should go live gitu. Dan saya berharap suaranya masih kedengaran dengan jelas ya. Actually ya, aku bisa ngomong lebih kencang lagi sebenarnya. Tapi ini aku coba pakai earbud untuk memperjelas suara aku sendiri, karena jangan sampai kayak teriak-teriak nanti ternyata di recordingnya, di live yang teman-teman tonton itu over ya suaranya. Dan saya mau ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, buat teman-teman semua dimanapun kamu berada. Ada damai sejahtera, ada kuasa Tuhan, ada kesembuhan buat yang sakit, ada pemulihan ya. Dan yang paling utama adalah hari ini kita tentunya mau menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita mau menerima satu pewahyuan, kita mau menerima anggur baru. Dan pas banget judulnya ini adalah The Spirit of Elijah. Jadi kalau The Spirit of Elijah, Elia tahu ya. Jadi itu related tightly dengan yang namanya mujizat, dengan yang namanya power, dengan yang namanya supernatural things. Dan gak kebetulan juga sekarang situasi hujan deras banget ya. Actually I'm not sure aku harus pakai ini earbud atau enggak. Sepertinya lebih baik tidak usah saja aku pakai ini. Wait a minute. Oke. Ya. Oke. Karena sekarang sudah lebih bisa terdengar ya suaranya. Dan seperti yang teman-teman mungkin ada baca nih ya di Instagram ya, di kali ini di The Message ya, episode ke-13 nggak kerasa ya. Kita mau bahas tentang satu tokoh yang tentunya sudah tidak asing buat teman-teman semua. Kalau kemarin kita ada berbicara tentang Nehemia, kemudian kita berbicara tentang Esther, kita juga berbicara tentang Joan of Arc ya. Kali ini kita mau bicara tentang Elia. Nah, aku yakin bahwa ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Elia. Dan tentunya bukan hanya buat teman-teman yang gabung di live sekarang, karena mungkin kamu nggak bisa gabung karena hujan deras ini ya. Ada petirnya sedikit juga, jadi agak berbahaya. Tetapi nanti ketika teman-teman nonton siaran langsungnya, aku berdoa agar teman-teman juga dapatkan impartasi spirit Elijah ini ya, spirit Elia ini. Yuk kita doa dulu yuk. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, aku bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk kemurahan-Mu, dan bersyukur meskipun dengan cuaca yang saat ini hujan deras, bahkan ada petir, kami boleh bisa tetap ada di sini melalui siaran langsung ini. Tuhan mau berbicara dan belajar tentang hamba-Mu yang luar biasa Elia. Dan biarlah untuk pewahyuan kali ini Engkau meteraikan dalam hati kami, dalam roh kami, dalam pikiran kami, sehingga ketika anak-anakmu menonton atau belajar dari siaran langsung ini, entah itu secara langsung ataupun nanti dari siaran ulangnya, aku berdoa agar kiranya ada satu pencerahan baru, ada satu pewahyuan baru yang diberikan kepada kami. Dan biarlah saat ini juga impartasi dari roh Elia ini boleh ada pada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Alright, so let's see ya. Kalau bicara Elia, tadi aku sudah sempat bilang bahwa Elia sangat-sangat erat dengan yang namanya supernatural thing, kemudian mujizat-mujizat, dan jangan lupa aksi heroiknya menurunkan api dari langit. Dan Elia juga salah dua ya karena hanya ada 2 orang yang tidak menjumpai kematian tetapi langsung diangkat ke surga oleh Tuhan. Yang pertama adalah Henok. Henok tidak menjumpai kematian, dia sahabat Tuhan dan dia langsung dibawa ke surga. Yang kedua adalah Elia. Elia tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung dijemput pakai kereta api, kereta dan kuda berapi, dan dia langsung diangkat sama Tuhan. So imagine the great Elijah, sosok nabi yang perkasa, sosok nabi yang luar biasa ini ya, yang benar-benar dia melalui epic stories dalam kehidupannya. Ya,
1 versus 850 nabi palsu ya, Nabi Asyera sama Nabi Baal. Kita tahu konfrontasinya, bayangkan 1 versus 10 aja itu kita udah bilang keroyokan kayak gitu kan. Bisa ciut. Tapi ini 1 versus 850. So imagine bagaimana dia bisa menang dalam konfrontasi ini. Kemudian apalagi yang kita ingat ya tentang Elijah, ya dia tahan itu tidak ada hujan selama 3 tahun di Israel karena dosa dari Raja Israel ya, Raja Ahab katanya musuh bebuyutan Elijah waktu itu. Dan Elijah ini juga adalah seseorang yang satu-satunya yang dikasih makan sama burung gagak. Well, actually burung gagak itu nggak ngasih makan dia, tetapi burung gagak itu jadi kurir kurir dari Tuhan gitu untuk kasih makan Elijah. Ini aku jadi Elijah aja ya, Elia ya, pakai bahasa Indonesia aja. Nah, so masih banyak lagi yang kita bisa lihat series hidupnya Elia ini dari raja-raja 1 ya, raja-raja 1 hingga awal dari 2 raja-raja ya, dari 1 raja-raja hingga awal 2 raja-raja. Jadi dia ini mulai dari pasal ke-17 dari 1 raja-raja, kemudian ceritanya berlanjut ke Elisa ya, muridnya Elia. Jadi kalau kita bicara Elia, kita bicara tentang seorang nabi, teman-teman. Nah, nabi itu apa sih? Kita tahu ya bahwa Alkitab terutama di Perjanjian Lama itu semua banyak sekali tokoh-tokoh itu ya nabi gitu. Bahkan mereka-mereka yang katakanlah di marketplace seperti Raja Daud pun dia juga punya yang namanya kenabian. Jadi nabi ini bukan sebuah profesi, tetapi ini adalah sebuah karunia. Dan di Perjanjian Baru juga dituliskan sama Paulus ya tentang karunia nabi gitu. Nah, Elia ini adalah seorang nabi, dan kalau seorang nabi itu identiknya seperti apa sih? Jadi saya juga belajar gitu ya selama kurang lebih katakanlah ya 12 tahun pelayanan saya mempelajari nabi itu seperti apa, karunia kenabian seperti itu seperti apa. Nah, satu hal yang saya identifikasi ya secara clear bahwa orang dengan roh kenabian itu, sosok dengan karunia kenabian itu, dia sifatnya menegur. Dia sifatnya mengekspos dosa, dia menentang ketidakadilan gitu. Ya, kalau kita lihat di kisah Perjanjian Lama ini nabi-nabi palsu, bedanya nabi-nabi palsu sama nabi-nabi Tuhan. Nabi-nabi palsu itu selalu ngasih tahu yang baik-baiknya saja kepada katakanlah kepada bangsa Israel atau kepada pemimpin-pemimpin mereka yang sudah menyembah ya ilah-ilah lain. Jadi nabi-nabi palsu itu mereka selalu ngasih tahu yang enak aja kayak gitu, yang enak didengar, yang menghibur, yang membuat terlena sehingga kamu merasa semua baik-baik saja, sehingga bangsa Israel saat itu mereka tidak sadar bahwa mereka berbuat dosa karena yang didengar itu semua yang baik-baik aja gitu. Nah, tapi nabi dari Tuhan dia selalu menegur. Nabi dari Tuhan dia selalu mengkonfrontasi. Ini bedanya ya nabi palsu dengan nabi dari Tuhan. Nah, sayangnya pada zaman dulu ya, masa Perjanjian Lama ya itu mereka nggak suka dengan yang namanya teguran. Well, sebenarnya bukan hanya Perjanjian Lama, sampai sekarang banyak orang Kristen mereka tidak suka dengan yang namanya teguran. Pengennya cari kata-kata yang Tuhan menyertaimu, Tuhan akan membuat kamu berhasil, Tuhan akan membuka jalan bisnis bagimu. Pengennya tuh berkat-berkat terus kayak gitu. Tetapi ketika ada teguran, ketika ada exposure akan dosa, ketika ada konfrontasi pelanggaran firman Tuhan, hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan atau ketidaktaatan, maka kita cenderung ya, saya harus jujur katakan, gereja dan anak-anak Tuhan sekarang cenderung itu gak suka ditegur. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah karunia nabi itu sudah gak ada? Apakah sudah gak relevan lagi? Kayak gitu. Jawabannya tidak, sangat-sangat relevan. Hanya saja gak muncul ke permukaan. Kenapa? Karena
di zaman-zaman terakhir ini banyak orang Kristen itu tegar tengkuk, nggak suka ditegur gitu. Jadi this is the thing ya, ketika Elia dia seorang nabi, dia munculnya tidak dengan berkat kayak gitu ke negara Israel. Jadi kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 17, startnya Elia, dia munculnya justru dengan mengatakan selama 3 tahun tidak akan ada turun hujan dan hanya akan ada kelaparan gitu. Sampai aku ngomong kayak gitu loh, kata Elia kan. So bayangkanlah kita ada orang tiba-tiba muncul ngomong seperti dikatakan, dalam 3 tahun tidak akan ada hujan, ini akan ada bencana di sini. Nah kemudian kita mikir, ini benar nggak sih dari Tuhan? Tuhan kan tidak merancangkan rancangan kecelakaan, Tuhan kan merancangkan damai sejahtera, dan kita tidak mendengarkan kayak gitu. Tetapi kita jadi bebal, kita jadi buta, kita tidak melihat kenapa ada warning seperti itu. Tuhan selalu mengutus nabi-nabinya untuk memberikan teguran, untuk memberikan warning, itu agar kita bertobat. Nah, konteksnya di sini, Ahab adalah raja yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan ya. Belum lagi kita bicara istrinya Isabel. Nah, jadi Elia mengatakan tidak akan ada hujan selama 3 tahun, dan benar saja tidak terjadi hujan sama sekali ya. Dan ini cerita-ceritanya Elia ini masih berlanjut. Tapi aku mau highlight yang aku bilang di caption Instagram yang aku posting hari ini. Kita tahu kisah-kisah heroik Elia, tapi gimana sih kita kalau kita lihat lebih dekat lagi, if we take a look closer into Elijah's life, tentang kehidupannya sebagai seorang nabi, kehidupannya sebagai seorang yang mungkin dibenci oleh seluruh bangsa, tetapi melakukan apa kehendak Tuhan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Elia? Nah ini yang hari ini saya mau bawa teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar dan ngelihat gitu dari firman ini. Mulailah kalau kita bicara kelaparan ya, kelaparan. Nah jadi kan rajanya ini berdosa, kemudian rakyat tuh juga berdosa kayak gitu. But somehow Tuhan katakan ada 7.000 orang aku spare mereka karena mereka tidak pernah sujud dan mencium patung Baal gitu. Tetapi imagine Elia harus muncul dan mengatakan bahwa tidak akan ada hujan kecuali aku ngomong. Itu artinya dia apa ya, bukan mengutuk ya, tetapi ya bagi orang yang tidak memahami ini pesan dari Tuhan, mereka akan menganggap Elia itu mengutuk mereka gitu. Nah bayangkanlah bagaimana perasaan Elia. Saya mikirnya ya kalau kelaparan, kalau nggak ada hujan, katakanlah bencana alam seperti itu, mungkin akan lebih mudah bagi orang-orang yang kaya, mungkin akan lebih mudah bagi orang-orang yang punya uang. Tetapi bagaimana dengan rakyat-rakyat miskin? Bagaimana dengan mereka yang selama ada hujan saja mereka kesusahan cari sesuap nasi, apalagi nggak ada hujan? Nah ini saya mikir kayak gitu, kira-kira perasaan Elia gimana ya? Apakah Elia itu memang berhati batu yang nggak punya belas kasihan? Saya yakin enggak teman-teman. Saya yakin Elia punya sesuatu dalam pikirannya. Mungkin dia juga bertanya sama Tuhan, terus gimana Tuhan, ini negeriku akan terjadi 3 tahun kelaparan. It's not something good to see gitu loh. It's not something that you can enjoy. But somehow dia melakukan itu karena itu perintah Tuhan. Saya bayangkan aja ya, sekarang kayak misalnya kita di Kalimantan nih ya, gak usah kelaparan 3 tahun ya. Waktu ada bencana alam, banjir kemarin aja, itu hati saya tuh mikir, aduh gimana nasib orang-orang, aduh kasihan orang-orang, harta bendanya hancur, aduh gimana mereka buat makan susah. Melihat penderitaan saudara sebangsa kita, hati kita tuh sakit gitu. Nah Elia itu adalah seseorang yang mengasihi bangsanya. Jadi mustahil kalau dia tidak merasa hatinya sakit ketika dia harus mengumumkan negeri ini akan
tidak menerima hujan selama 3 tahun. Saya yakin hatinya Elia itu nyit gitu loh, karena dia tahu betapa itu akan sangat berdampak bagi kehidupan rakyat. Mungkin Ahab sendiri nggak bakal terlalu terdampak ya, seperti kita ya sekarang ya di masa COVID gitu. Mungkin pejabat-pejabat dengan uang miliaran, mereka tidak akan terlalu terdampak COVID. Tetapi bagaimana dengan rakyat kecil, orang-orang kecil yang mencari nafkah sehari-hari, untuk sesuap nasi aja sulit. So saya berpikir kadangkala teman-teman, ketika kita menjadi taat gitu, orang lain akan memandang kita seperti orang yang tidak punya belas kasihan. Ketika kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh, kita bisa berada pada situasi di mana orang-orang menganggap kita sebagai orang yang sangat jahat. And that's true, kayak gitu. That's true. I mean, from their perspective, dari perspektif mereka, that's true, kamu itu evil person. Tetapi dari perspektif Tuhan, you are an obedient person. So it's totally different things, right? I mean, well, I'm just saying, ketika kamu taat, ketika kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu tidak bisa menyenangkan manusia, kayak gitu. Makanya Paulus pun menulis, kalau aku masih mencari kesukaan hati manusia, kalau aku masih mencari penerimaan dan kesenangan hati manusia, aku bukan seorang hamba Kristus. Paulus menuliskannya dengan sangat jelas. Aku agak sedikit disturb dengan lagu ini. I think I will change the song. Yeah. So that's it guys. Jadi let's think about it. Mungkin ada dalam situasi dalam hidupmu kamu merasa bahwa okay, this is something that God wants me to do. Okay, ini adalah hal yang Tuhan pengen aku untuk lakukan, but somehow kamu tidak yakin karena sepertinya orang-orang menentang. Bahkan bukan hanya menentang, orang akan menganggap kamu tuh jahat, kayak gitu. Orang akan menganggap kamu seseorang yang tidak punya belas kasihan, but actually you love them with all of your heart. I mean, from my perspective and my own experience, aku juga mengalami hal-hal seperti itu gitu. Saya pelayanan 12 tahun gitu, dan banyak melayani orang-orang, banyak mentorin anak-anak muda, banyak mengajar kayak gitu kan. Dan saya katakan I'm not a perfect leader, I'm not a perfect mentor gitu. Dan apalagi sama anak muda itu, anak muda ini kan cenderung kayak lagu Sheila on Seven ya, kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat gitu kan, kesombongan di masa muda yang indah. Nah, jadi saya pun mengalami situasi di mana saya merasa saya harus lakukan ini kayak gitu. Dan saya doakan itu tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tentang hal yang harus saya lakukan. Tetapi saya tahu ketika saya melakukan itu, maka mungkin ada anak-anak yang saya mentorin menganggap saya jahat gitu. And it happened. itu terjadi kayak gitu. So saya belajar sekali dari Elia bahwa kamu nggak bisa menyenangkan semua orang kayak gitu. Jadi intinya taat dulu kayak gitu. Nah, dan kadangkala teguran seperti ini, seperti yang terjadi kepada bangsa Israel, itu ditujukan untuk satu hal, pertobatan. Nah, tapi sayangnya kita selalu merasa situasi-situasi yang buruk, kita selalu merasa itu hukuman. Padahal sebenarnya itu adalah teguran, panggilan untuk bertobat. Well, itu tentang Elia ya, ketika dia announce bahwa tidak akan ada hujan dalam 3 tahun. Dan kita tahu bahwa Elia sesudah itu dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit ya. Di sana dia dikasih makan, diantarin GoFood sama burung gagak. Dan sesudah itu sumurnya kering. Nih bayangkan ya, kamu jadi Elia gitu ya. Kamu jadi Elia. Kata Tuhan, ayo makan di sana. Kamu bisa minum dari sungai. Kemudian kamu bisa makan. Nanti aku kirim burung gagak buat kasih kamu GoFood kayak gitu kan. Tiba-tiba suatu hari akhirnya sumurnya pun kering gitu. Tapi saya benar-benar sangat mengagumi iman Elia ini. Imannya sangat luar biasa gitu ya. Dia beriman itu bukan hanya dalam
konteks melakukan supernatural thing atau demonstrasi kekuatan supernatural, no, tetapi imannya dia itu dia tuh percaya buta gitu sama Tuhan. Apapun Tuhan suruh, tidak pernah sekalipun dia protes, dia bernegosiasi sama Tuhan, dan tidak pernah sekalipun dia katakan no sama Tuhan atau what if. Dia selalu katakan yes sir. Disuruh Tuhan stay di Sungai Kerit, dia yes sir, dia bilang iya gitu kan. Dia mematuhi di sini. Elijah obeyed God's orders and he went and camped in the Kerit Canyon on the other side of the Jordan. Tetapi ketika itu kering, Tuhan kemudian menyuruh dia untuk pergi ke Sarfat. Dia disuruh untuk pergi ke Sarfat untuk tinggal sama seseorang, dan seseorang ini bukan seseorang biasa gitu. Ini adalah seorang janda. Jadi kira-kira gimana ini ya? Kalau Tuhan memang mau memelihara hidup Elia ya, secara logisnya maka dia akan suruh Elia untuk pergi dan tinggal sama orang kaya yang punya persediaan gandum dan air itu banyak. Tetapi di sini Tuhan suruh dia pergi untuk tinggal sama janda yang tentunya miskin. Nah, so let's see, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, seringkali kita harus melalui hal yang sulit itu. Seringkali kita harus menghadapi circumstances seperti itu. Seringkali itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan ini adalah satu pelajaran penting ya teman-teman, buat kita semua untuk selalu ingat, kemanapun kita pergi, siapapun yang kita jumpai, apapun yang kita lakukan, entah dalam pekerjaan apapun, dalam platform apapun, dalam acara dan agenda apapun, itu ada rencananya Tuhan. Jadi ketika Elia ini pergi ke Sarfat, tinggal di rumah janda ini, sebenarnya itu bukan cuma sekedar untuk feeding Elia, karena kalau untuk feeding Elia Tuhan bisa pakai cara lain. Tuhan bisa kalau gagak sudah habis gitu kan GoFoodnya, mungkin bisa kirim merpati gitu kan, atau bisa kirim burung perkutut ya, whatever ya. Tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk tinggal bersama seorang janda di Sarfat, janda miskin. Jadi ini adalah tujuan Tuhan, bukan sekedar untuk Elia tapi untuk janda itu. So imagine ada seorang janda miskin yang berdoa, yang sudah kesusahan, bahkan dia berkata di sini, di ayat ke-12 ya, dia bilang, aku tidak punya makanan lagi, hanya ada segenggam tepung dan juga sedikit minyak. Ini saat ini aku kumpulkan firewood, aku kumpulkan kayu bakar untuk bikin makanan terakhir untuk anakku dan aku, sesudah itu kami mati gitu. Jadi perempuan ini adalah seseorang yang sudah hopeless dan sudah berencana untuk mati gitu. Tuhan lihat itu. Itulah kenapa Tuhan kirim Elia ke sana. Tetapi kalau kita pikirkan dari sisi Elia, mungkin gak sih dia mempertanyakan kayak gitu? Oke lah, kalau misalnya tinggal dengan orang miskin, oke lah kayak gitu kan, dengan keluarga miskin. Tetapi Tuhan menyuruh dia tinggal dengan seorang janda. Kita tahu ya pada masa-masa itu ya, quite sensitive ya, kalau seorang widow gitu dianggap sensitif. Dan Elia ini dia bukan seseorang yang saint, dia bukan seseorang yang juga mungkin sudah tua banget kayak gitu kan, berarti dia seorang yang masih muda, masih sehat, dia punya desire tentunya ya untuk itu. Tapi kenapa sih Tuhan harus kirim untuk tinggal sama seorang perempuan janda lagi kayak gitu? Mungkin kalau di zaman sekarang bakal dibilang, apa kata tetangga gitu, ih masa sih seorang hamba Tuhan kayak gitu tinggal di rumah seorang janda. But it happened guys, itu terjadi. Jadi itu salah satu contoh dari ketaatan Elia ini ya, yang mungkin teman-teman bisa refleksikan sendiri kayak gitu, bisa pikirkan sendiri, oh iya ya gitu, kok bisa begitu ya gitu, oh kira-kira gini ya yang ada dalam pikiran Elia. Dan memang kalau saya bilang sebenarnya zaman dulu itu lebih konservatif daripada zaman sekarang. Kita sekarang ini liberal, kita sekarang ini hampir diperbolehkan untuk semua hal teman-teman ya, and it's quite scary kayak gitu. Kemarin aku sempat mention bahwa bagaimana sekarang seks itu diperjualbelikan, sex works itu nggak lagi soal kamu pergi ke rumah bordil dan
doing a sex service, no, tetapi dengan situs-situs kayak OnlyFans, kamu selling itu fantasi, kamu selling dirimu sendiri tanpa menjadi seorang prostitute, but you earn money, dan itu tuh dilegalkan kayak gitu. So kita ini sangat-sangat liberalnya, sudah berlebihan, melebihi Sodom dan Gomora. Dulu lebih konservatif. Jadi saya akan katakan tantangan Elia itu menghadapi gosip-gosip dan omongan tetangga kayaknya lebih besar kayak gitu ya, tapi mungkin omongan jemaat gitu. Nah, oke, so let's see. Elia tinggal di sana, dan belum lagi kejadian waktu di situ ya, kita tahu anak perempuan ini tiba-tiba mati gitu kan, kemudian dia disalahin sama si janda ini, dia bilang kau datang ke sini untuk mengekspos dosaku, mengingatkan akan dosa-dosaku. Tetapi Elia kemudian berdoa, dia membangkitkan anak ini, dan dia berdoanya nggak satu kali. Dia bukan ritual dia ini, kalau dia itu melakukan sesuatu kayak gitu, dia taruh badannya lagi kayak gitu kan di anak ini, dan anyway anak itu hidup kayak gitu. Tetapi coba pikir ya, seringkali kita ada dalam situasi bahwa oke, kita udah taat, oke, kita lakukan apapun yang Tuhan suruh, tetapi kok masalahnya nggak selesai ya, kok cobaannya terus datang ya, kok ada another disaster came into my life gitu. I mean, kita banyak mempertanyakan Tuhan dalam hal seperti itu, dan saya mau katakan it's okay untuk bertanya kepada Tuhan seperti itu. It's okay untuk questioning Tuhan tentang yang terjadi dalam kehidupanmu, as long as you do not lose your faith. And now let's see, kita lihat kisah heroik Elia ya. Dia suruh panggil 850 nabi Baal dan Asyera, kemudian wow, ini heroik, pokoknya ini konfrontasi yang sangat luar biasa. Dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dia panggil api untuk membakar kurban bakaran itu, dan tidak tanggung-tanggung ya, apinya turun itu nggak cuma secuil, tetapi membakar habis kurban bakaran itu sampai air-airnya ada di situ juga kebakar gitu. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita baca ya secara detail di pasal 18 ini, Elia ini menantang gitu dengan sebuah konfrontasi. Dia katakanlah dia udah dapat nih pesan dari Tuhan, aku akan turunkan hujan, kamu lakukan begini gitu. Nah, dan Elia ini taat, dia tantang 850 nabi palsu ada di sana, kemudian mereka panggil Tuhan mereka kan supaya turunkan api, dia sendiri. So 1 versus 850 people gitu. It's ridiculous, tetapi ya it happen gitu. Jadi ini you need a huge courage to do that, to confront the crowd. Dan audiensnya yang ada di situ itu juga ada rakyat, juga ada bangsa di situ, mereka menonton kayak gitu. So it's not only about reputation, it's not only about whether what you say is true or not, but it's about the future of the nation kayak gitu. It's about the salvation of a nation. Dan Elia mempertaruhkan semua ini. So mungkin gak kira-kira ada dalam pemikirannya si Elia, aduh gimana nih kalau nanti Tuhan gak jawab gitu. Ini yang saya katakan, ini iman sangat luar biasa. Imannya itu sangat-sangat besar. Tetapi imannya itu bukan untuk membuktikan aku orang beriman atau aku orang hebat, tidak. Tetapi untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, untuk menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Elia di dari ayat ke-20 ya, dari ayat sebenarnya dari ayat ke-19 sampai kemudian dia sampai akhir pasal itulah kayak gitu. Ketika dia menyembah Tuhan, dia berdoa dan meminta untuk Allah, Abraham, Ishak dan Israel untuk menurunkan api, dan kemudian menjawab doanya. Dia katakan, show yourself Lord, reveal yourself to people, karena dia udah challenge. Dia bilang yang menurunkan api dari langit, that's the true God.
So Elia, saya nggak tahu ya, mungkin dia ada pertanyaan, benarkah ini nanti Tuhan akan kirimkan, atau dia memang nggak punya rasa bertanya lagi, tapi udah percaya mati, percaya buta kayak gitu ya. I think this is what we call supernatural faith gitu. Jadi ada momen-momen dalam kehidupan kita yang pada satu waktu kita kayak berusaha untuk merasionalisasikan segala sesuatu, kemudian ketika Tuhan suruh taat kita masih kayak nimbang-nimbang, masih negotiate dan sebagainya. Tetapi at some point ada kayak big moment atau big event yang mana itu kita bertindak itu dengan supernatural faith. Kita bertindak itu dengan sesuatu yang bukan dari pemikiran kita sendiri, tetapi itu dari pemahaman kita tentang siapa Tuhan kita. Jadi biasanya hal-hal seperti ini terjadi ketika ada di ambang maut ya, bukan gue bilang ambang maut seperti itu. Ya mungkin saya bisa kasih satu kesaksian ya. Jadi tahun 2012 kami bikin KKR gitu. Jadi tahun 2012 dulu pertama kali ya kita, dan juga awalnya terbentuknya Nehemiah Generation. Jadi waktu itu kita ya katakanlah kita dapat visi, kita dapat pesan, ayo kita bikin nih revival worship, kita bikin KKR, bahasanya di mana, di lapangan Sanaman Mantikei. Itu tahun 2012 bulan April, dan kita cuma sekumpulan mahasiswa yang we have no money gitu. We have no money, we have no network, we have no support. Tapi kami percaya bahwa kalau ini kehendak Tuhan, kalau ini pekerjaan Tuhan, maka Dia akan make it happen gitu. Nah, jadi pada momen-momen seperti itu, ini mungkin nanti nih yang nonton nih, ada nih teman-teman yang dulu terlibat di situ ya. Itu kita dihantam badai. Jadi dihantam badai, panggung itu harganya 70 juta kita sewa, panggung besar kayak gitu. Itu dari Banjarmasin kalau nggak salah waktu itu. Dan itu nggak kepake untuk revival worship itu karena hujan badai saat itu. Dan at some time kami waktu itu juga kayak kita dapat uang untuk melunasi ini dari mana ya, karena kalau nggak salah anggarannya itu beberapa ratus juta ya waktu itu. Tapi kami berdoa kayak gitu, dan pas hujan badai itu lagi kita benar-benar kayak berdoa, kami bilang awan menyingkir, kami perintahkan saat ini hujan berhenti kayak gitu. Jadi pada titik itu kita kayak nggak pakai logika lagi kayak gitu, tetapi ada satu supernatural belief, ada satu supernatural faith yang muncul dalam hati kita, sehingga kita kayaknya ini nggak usah dirasionalisasikan lagi, kita berani deh, pokoknya kita lakukan aja kayak gitu. Nah, jadi kisah heroik ini juga seperti itu. Jadi itu terlihat sangat heroik kisahnya, kayaknya wah imannya besar, but this is a supernatural faith. Dan mungkin saat itu Elia dia tidak pakai udah pikiran lagi kayak gitu, tetapi memang satu aja, dia dikuasai sama Roh Tuhan, dia berani, keberanian yang supernatural juga muncul gitu. Dan buktinya apa ya, Elia ini masih manusia, masih punya ketakutan. Yang kayaknya kita kalau lihat situasi ini, kayaknya Elia ini udah tidak punya ketakutan lagi, karena dia mencincang nabi-nabi itu, dia sembelih nabi-nabi itu. Sesudah ini ya, dia menang battle ya, karena Tuhan kirimkan api dari langit, itu dia cincang, dia bunuh mereka. Nah, tetapi sesudah itu apa yang terjadi? Di pasal ke-19, si Isabel dia mengancam Elia, dia suruh kirim orang ke Elia, dia katakan besok pagi kamu akan aku perlakukan juga sama seperti nabi-nabi yang kau bunuh ini. Dan Elia ketakutan, dia lari menyelamatkan nyawanya. Jadi bagaimana bisa seseorang yang habis menurunkan api dari langit, mengkonfrontasi 850 nabi, bahkan mencincang-cincang mereka, kok takut sama intimidasi Isabel?
Dan ini intimidasi. Ini bukan Isabel benar-benar mau bunuh, karena kalau dia mau bunuh kan ya pasti ya dia langsung kirim bunuh kayak gitu. Tetapi ini Isabel kirim orang untuk ngasih tahu kamu bakal dibunuh. Artinya apa? Mental game. Artinya di sini intimidasi, dan ternyata intimidasi itu lebih efektif kayak gitu. Jadi katakanlah seperti ini teman-teman, kita ada dalam situasi yang kayaknya kita nggak takut kayak gitu, kita nggak takut, wah berani kayak gitu. Tetapi kalau dikasih tahu duluan apa yang akan terjadi pada kita, kita jadi takut gitu kan. Tapi katakanlah pada saat situasi itu terjadi dengan spontan, ini kita tuh kayak wah berani gitu, heroik gitu. Nah ini karena reception dari pemikiran kita, dari otak kita, kemudian perasaan kita udah mikir nanti bagaimana kalau begini, oh nanti kita bakal begini. Terus sesudah itu kita mulai merasakan takut gitu kan, kita mulai gentar, dan akhirnya apa? Lari. Jadi seringkali kita lari dan seolah-olah defeated, terkalahkan, itu bukan karena kita benar-benar kalah, tapi karena orang ngasih tahu bahwa kita akan kalah kayak gitu, karena omongan, karena perkataan intimidasi. Nah inilah kenapa anak-anak Tuhan harus berhati-hati, harus waspada dengan yang namanya intimidasi. Intimidasi itu seperti apa sih? Intimidasi itu dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang menakut-nakuti gitu. Menakut-nakuti, membuat kamu makin ciut. Nah ini yang terjadi sama Elia. Jadi Elia ini bukan mau dibunuh, tapi diintimidasi bahwa dia akan dibunuh gitu, dan dia lari. Jadi Elia lari, dia putus asa. Elia bilang, cukup Tuhan, aku mau mati. Seseorang yang besar, yang punya roh perkasa seperti Elia pun, teman-teman, bilang sama Tuhan, Tuhan cukup, aku sudah gak sanggup, aku pengen mati. Seberapa banyak dari kita yang pernah mengatakan kalimat seperti itu kepada Tuhan? I did. I said to the Lord, God, this is enough, I don't want to live anymore. I struggled with my mental health. I struggled with my depression, and I have some circumstances in life. Of course, kita tuh pasti semua melalui trials, pencobaan dalam kehidupan kita, dan akan ada titik dalam kehidupan yang kita merasa ini sudah di luar dari kemampuan kita. Walaupun kita tahu firman Tuhan katakan kamu tidak akan pernah dicobai melebihi dari kekuatan kemampuanmu, tetapi ketika kita melalui cobaan itu rasanya kita nggak sanggup dan kita pengen mati. Elia ngalamin itu. Dan buat saya ketika saya mempelajari hal ini, this is quite emotional guys. Why? Karena Elia mengalami titik krisis ini bahkan sesudah dia melakukan berbagai rangkaian mujizat kayak gitu. Jadi dia kering, dia lelah, dia capek, dia putus asa. Tetapi dalam situasinya seperti itu pun Tuhan bicara sama dia. Tuhan suruh dia makan. Jadi kalau teman-teman mulai ngerasa depressed, mulai merasa lelah, putus asa dalam hidup, makan. Party. Makan ya. Kadang-kala kita bisa jadi feeling atau mood kita nggak enak itu ya karena kita nggak makan. Itulah kenapa kalau selebriti kalau dia melakukan diet yang ekstrim, mereka juga bermasalah dengan mental gitu. Karena makanan dan nutrisi yang masuk ke tubuh itu sangat-sangat mempengaruhi pada situasi atau kondisi mental seseorang
gitu. Yeah, but anyway, that's another discussion. But let's see this, guys. Tuhan suruh dia untuk pergi ke Horeb, ke gunung Tuhan, gunung Horeb. Dan di sini di ayat 8 dan 9 di pasal 19 ya. He got up, ate and drank his fill and set out. Nourished by the meal, he walked 40 days and night all the way to the mountain of God, to Horeb. When he got there, he crawled into a cave and went to sleep. Then the word of God came to him. So, Elijah, what are you doing here? So, Tuhan bertanya kepada Elia, kamu lagi ngapain? Ini kira-kira pertanyaan Tuhan ini pertanyaan beneran atau pertanyaan retorika, guys? Masa Tuhan gak tahu Elia lagi ngapain ya? Tuhan tahu dong Elia lagi putus asa. Tetapi dia tanya sama Elia, what are you doing here? Dan Elia menjawab, I've been working my heart out for the God of the angel armies. Said Elijah, the people of Israel have abandoned your covenant, destroyed the places of worship, and murdered your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me. Jadi Elia ini dia ngadu gitu sama Tuhan. Dia mengadu, dia menceritakan sama Tuhan. Dia bilang, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan semesta alam. Mereka telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka telah menghancurkan rumah-rumah ibadah dan membunuh nabi-nabimu. Aku satu-satunya yang tersisa. Dan sekarang mereka mau membunuh aku. Elia ini kelelahan secara mental, bukan secara roh. Secara roh Elia strong, secara roh dia perkasa, secara iman dia besar imannya, tapi dia lelah secara mental. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa jangan pernah kita mengatakan orang-orang yang memiliki masalah, yang struggle dengan mental health-nya itu sebagai orang yang gak punya iman. It's not true ya. Ini adalah stigma, ini adalah persepsi kita yang harus kita perbaiki, teman-teman. Karena kadang-kadang kalau katakan ada seseorang dia punya mental health problems, dia ada depresi atau dia anxiety disorder gitu, atau dia bipolar, dan kita katakan, oh karena kamu kurang dekat sama Tuhan, kamu banyak berdoa saja dekat sama Tuhan untuk kesehatan mentalmu, atau kita malah justru nengking-nengking mengusir iblis gitu kan ya. I mean, yes, that's true gitu. Tetapi ini adalah contoh satu hal yang nyata ya. Ini adalah satu contoh nyata bagaimana seorang yang paling rohani sekalipun dia bisa lelah secara mental gitu. Dan it happen, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen, bahkan saya sendiri pun struggle dengan mental health. It's not because I do not pray, it's not because I do not seek the Lord, it's not because I do not read my Bible, but it's just my situation. It's just a trial and a circumstance that God allows me to go through, right? So yeah. Aduh. Wait guys, ini sana keluar. Ya, ini ada anak anjingku. Dia ikut. Alright, so okay. Ini kalau aku ceritakan semua tentang Elia, ini panjang banget ceritanya ya, karena masih panjang kayak gitu, masih lama gitu perjalanannya. Tetapi yang penting ini saya mau addresskan bagaimana Elia Onyeng kesana dulu, kesana.
Sana. Keluar. Karena hujannya sudah berhenti. Jadi gak sampai di mana tadi guys? Elia dia pergi ke Horeb dan dia ditanya sama Tuhan, kamu ngapain di sini? Dia jawab Tuhan, dan Tuhan katakan keluar, ketemu aku. Ketemulah dia. Jadi ada badai. Pertama ada badai hurricane wind, kemudian Tuhan gak ada di situ. Terus selanjutnya ada earthquake, gempa bumi. God was not found there as well. Dan kemudian selanjutnya ada api. Tapi Tuhan juga gak ada di situ. Jadi ada 3 hal yang sangat spektakuler terjadi. Pertama hurricane, angin puting beliung. Kedua gempa bumi, digoncang-goncangkan ya di situ. Dan ketiga api tiba-tiba menyala gitu. Tapi Tuhan gak ada di situ. God was not found there. Tetapi muncullah kemudian angin sepoi-sepoi. Dan ketika Elia mendengar angin sepoi-sepoi ini, dia keluar, dia tahu itu Tuhan. So, kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Elia melalui situasi ini? Kita tahu bahwa Elia ini dia sudah sangat-sangat terbiasa dengan supernatural act. Dia sudah sangat-sangat terbiasa dengan signs and wonders, dengan mujizat. Dia sudah sangat-sangat familiar dengan hal-hal yang amazing seperti itu. Tapi itu tidak impress dia kalau tidak ada Tuhan di situ. So I guess what happened to Elijah, dia perlu break dari semua supernatural things itu, semua amazing great stuff yang dia lakukan itu. He needed break. Dan ketika Tuhan bicara kepada dia, Tuhan bicara dalam angin sepoi-sepoi. Dan di sana kemudian dia curhat lagi, tetapi Tuhan gak menjawab curhatnya. Tuhan cuma bilang, pergilah kamu urapi si ini, si itu, dan si itu lagi. Dia bilang, urapi Hazael, jadikan dia raja atas Aram. Kemudian urapi Yehu, dia bakal jadi raja atas Israel. Urapi Elisa, dia nanti akan menggantikan kamu sebagai nabi. Dan terakhir dia bilang, ada 7.000 orang, 7.000 jiwa, mereka yang tidak pernah membungkuk kepada Baal dan tidak pernah mencium patungnya. Aku udah spare mereka. Artinya di jawaban Tuhan ini sebenarnya jawaban pada situasi Elia. Elia ini merasa sendiri. Dia merasa sendiri, dia capek mentalnya karena dia bilang, aku sudah melakukan semuanya, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan semesta alam. Nabi-nabi dibunuh, hanya sisa aku sekarang dan mereka juga mau bunuh aku. Dia bilang gitu. Jawaban Tuhan bukan, Elia kuatkan dan teguhkan hatimu, bukan, atau Elia tetaplah taat karena aku akan melindungimu dari Jezebel. Tidak. Tapi jawaban Tuhan, Tuhan kasih tahu orang-orang yang juga akan menjadi alat Tuhan untuk penegakan kebenaran Tuhan di Israel dan untuk menghancurkan orang-orang yang murtad. Artinya apa? Tuhan sedang ngomong sama Elia, you are not alone. I send people to walk along with you. So, what we can learn from this, guys, kadang-kadang jawaban Tuhan itu tidak secara literal menjawab struggles kita. Dan Elia juga dia tidak secara literal bertanya. Tuhan yang bertanya, Elia kamu ngapain di sini? Dia curhat, dia bilang kayak gini. Tetapi Tuhan menjawab kebutuhan paling dalam di dalam diri Elia. Tuhan tahu dia merasa sendiri mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itulah kenapa jawaban Tuhan straight di situ, bukan dengan embel-embel yang lain. So, I guess
there is a lot that we can learn from Elijah, guys. Jadi ini belum lagi tentang bagaimana dia mengkonfrontasi Raja Ahab soal kebun anggur Nabot ya. Tahu ya ceritanya, Ahab, Isabel, mereka rampas itu Nabot punya kebun anggur, kemudian mereka fitnah Nabot hingga Nabot dibunuh, dan itu ditegur sama Ahab. Kemudian dia katakan, Isabel, karena kamu lakukan ini maka kamu akan dimakan anjing, katanya, ketika mati nanti. Nah, jadi ceritanya ini masih banyak, masih panjang teman-teman, tetapi let's see now. Saya bicara tadi tentang apa yang kita bisa pelajari dan kita lihat dari seorang Elia. Tema hari ini adalah The Spirit of Elijah, roh Elia. Kalau kita bicara roh, maka kita bicara sesuatu yang bersifat rohani. Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Rohani saya, Ibu Meg, bahwa kita ini adalah roh, manusia ini adalah roh, kayak gitu. Jadi roh, jiwa, dan tubuh, gitu urutannya. Roh harus lebih besar, dia controlling jiwa, kemudian tubuh atau daging kita harus paling terakhir, bukan sebaliknya, daging yang mengontrol jiwa dan juga roh kita. So roh Elia ini bukan sekedar sesuatu yang kita hanya nyanyikan atau kita hanya katakan, oh nanti katanya akan ada di hari-hari terakhir, Elia akan kembali membuat hati anak berbalik kepada bapak, bapak berbalik kepada anak. Bukan seperti itu, tetapi semangat dan roh dia yang it's not only about supernatural things God, but apa sih, aku belibet yang ngomongnya, sorry. Kayaknya aku perlu minum air. It's not about the supernatural things, tetapi ini adalah tentang bagaimana kamu taat gitu, terlepas dari situasimu. Dan tadi saya mention bahwa Elia bukan seseorang yang dia lemah rohnya, tidak gitu. Dia punya roh yang mighty, dia punya roh yang perkasa, dia punya roh yang powerful, tetapi dia masih ada di dalam tubuh daging. Itulah kenapa dia harus dealing dengan kelemahan daging dan jiwa. Ya seperti itu tadi, mental health, dia fisiknya juga. Kalau dia nggak makan, dia lapar, terus dia lapar kan moodnya jelek kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang kita masih harus deal with selama kita masih hidup di muka bumi ini. Tetapi struggle kita dengan daging, struggle kita dengan jiwa kita tidak mendefinisikan apakah roh kita itu perkasa atau letoy. Kamu bisa punya roh yang perkasa, roh yang mighty seperti Elia, dan melakukan heroic event atau mujizat-mujizat lainnya, but you still deal with your anger. Kamu masih deal dengan kemarahan jiwa, dan itu wajar gitu. Atau kamu masih harus deal dengan rasa kesepian, wajar. Kamu masih manusia. Jadi come on, hari ini mungkin bahasannya agak sedikit lebih apa ya, kalau aku bilang itu bukan tajam ya, tetapi makanannya agak lebih berat ya. Well anyway, kita bicara soal nabi kayak gitu ya, yang dengan ekstrimnya menantang 850 nabi palsu lainnya. Tetapi saya mau bilang sama teman-teman, ini bukan mustahil untuk kita juga bisa terima kayak gitu, atau katakanlah kita klaim, kita deklarasikan untuk itu ada pada kita kayak gitu, Spirit of Elijah ini. Jadi tidak cukup kita hanya memahami, dan tidak cukup kita hanya mengagumi tokoh-tokoh yang ada di Alkitab seperti ini, tetapi ayo kita berdoa, Lord, I want the spirit like Elijah. Give me the spirit like Elijah. Bukan berarti kita memuja-muja Elia ya, tetapi dia adalah orang yang dipilih sama Tuhan, dan beserta dengan hamba-hamba Tuhan lainnya. Mereka adalah orang-orang yang telah melalui perjalanan iman mereka, dan mereka telah mencapai garis akhir gitu, dan hidup mereka patut kita teladani. So saya berdoa untuk
siapapun nanti yang menonton ini kan hujan juga sudah berhenti di sini. Nanti video ini juga akan diupload di IGTV dan juga akan ada di YouTube. Saya berdoa agar teman-teman ketika mau menonton video ini, teman-teman mulai berdoa sama Tuhan. Berdoa seperti Elia. Just be honest, atau kalau bisa dalam bentuk sedikit ngadu-ngadulah sama Tuhan ya. Karena sama siapa lagi gitu kan kita bisa ngadu kalau bukan sama Tuhan. Ngadu aja sama Tuhan dan Tuhan akan menjawab kamu. Mungkin tidak dengan cara yang spektakuler, mungkin tidak dengan angin puting beliung atau api atau gempa bumi. Mungkin dia jawabnya dalam angin sepoi-sepoi. Mungkin dia tidak memberikan jawaban literal seperti pertanyaanmu, tapi dia akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dalam hatimu. Dan saya pribadi ngerasa kayak hari ini juga aku bilang tadi kok agak belibet aku nih ngomongnya, ini tenggorokan saya sebenarnya lagi sakit teman-teman ya. Saya berdoa agar kita semua tetap sehat ya di situasi sekarang. Kita terus berdoa dan cover satu sama lain. Saya percaya akan ada hal-hal besar yang Tuhan masih kerjakan ya di tengah-tengah generasi kita, khususnya di zaman-zaman terakhir ini. Dan ini adalah tugas saya dan kamu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Suara kenabian itu belum padam, suara kenabian itu belum bungkam. Dia masih bersuara dengan sangat nyaring. Ya, kita perlu buka telinga kita untuk dengar. Okay? That's all for today. Thank you so much for watching and God bless you. Bye bye.